Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang galbay pinjol. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mengalami galbay pinjol, sini mari merapat kita bahas tentang galbay pinjol biar kalian itu mentalnya kuat dan juga tidak mudah diancam-ancam oleh oknum-oknum DC yang mungkin memang cara-cara penagihannya itu memang tidak manusiawi sehingga mental kalian itu tercemari atau terkotori oleh perkataan mereka hingga mental kalian itu jatuh dan kalian itu jatuh ke lubang yang sangat dalam. Dalam artian di sini kalian itu akan diancam-ancam dan diajarkan untuk gali lubang tutup lubang ya. Teman-teman seperti itu ya. Kalau kalian ketakutan, kalian pastinya akan diajarkan untuk meminjam lagi baik itu lewat pinjol maupun lewat sanak saudara kita. Jadi sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian itu sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini seputar pinjol, teman-teman ya. Baik teman-temanku semua, yang sedang galbay pinjol itu tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Jangan pernah mempunyai pikiran bahwasanya ketika kita galbay pinjol itu akan terjadi sesuatu dengan kita, itu tentunya tidak ya teman-teman. Sebetulnya musuh terbesar ketika kita galbay pinjaman online itu ya, baik pinjaman online legal maupun ilegal, tapi di sini kita fokuskan aja membahas yang legal ya, karena yang ilegal ya aku rasa semuanya tahu bahwasanya tidak usah dibayar ya teman-teman. Kita fokus ke yang legal aja. Karena kebanyakan dari teman-teman semua yang galbay pinjol legal ini, mereka takut dengan DC, lapangan, dan juga strict OJK. Ya, ketika kalian itu galbay, ya memang sudah benar-benar tidak memiliki uang, hentikan melakukan hal-hal yang bodoh, yang bisa menghabiskan harta benda kalian. Jangan menjual harta benda kalian hanya untuk bayar pinjol. Jangan kalian lakukan hutang sama tetangga, sama sanak saudara demi membayar pinjol. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Itulah awal daripada kehancuran kalian semua. Ya, di OJK itu tidak ada aturannya bahwasanya ketika kita galbay pinjol kita itu harus menjual aset-aset kita untuk membayar hutang-hutang kita ke pinjol. Tidak ada teman-teman ya. Kalau kalian takut diteror terus-menerus, saya sudah sering untuk menyarankan kepada saudara-saudaraku semua yang ada galbay pinjol untuk menonaktifkan handphonenya atau menonaktifkan kartunya yang didaftarkan di pinjol-pinjol ya. Kalian nonaktifkan biar tidak ditelepon, kalian uninstall semua aplikasi pinjol yang ada kalian galbay, kalian uninstall biar hidup kalian itu tenang. Timbullah di sini pertanyaan dari teman-teman semua, Bang, apakah kalau kita itu mengganti kartu kita, kita itu akan kena denda, atau kita itu akan kena marah, atau kita akan kena pidana? Tidak seperti itu teman-teman ya, karena juga di peraturan OJK ya, peraturan khususnya untuk pinjol ya, tidak ada diatur di situ bahwasanya ketika kita itu galbay tidak boleh mengganti kartu ya, tidak boleh menginstal aplikasi, tidak ada seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan khawatir dan jangan takut. Sebetulnya banyak kasus ini yang membuat teman-temanku semua ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang memang saya anggap pemikiran-pemikiran bodoh dan pendek. Mohon maaf ya kalau sedikit mungkin saya agak kasar ya. Pemikiran bodoh dan pendek ya, mereka semua berpikir bahwasanya kalau mereka itu galbay pinjol adalah akhir dari segalanya
Ya, mereka berpikir kalau misalkan sudah galbay itu sudah game over lah. Padahal itu belum, teman-temanku semua ya. Makanya kalau kalian memang tidak kuat mental, ya udah hapus ya kartunya, maksudnya dicabut aja dulu kartunya. Kalau misalkan kalian sudah punya uang, mempunyai keinginan untuk membayar, monggo-monggo saja. Silahkan kalian pasang lagi kartunya, kalian install lagi pinjol yang kalian tempatin pinjol, monggo silahkan kalian nego sampai berhasil. Tapi ketika kalian sudah tidak punya uang atau belum memiliki uang untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian, alangkah baiknya kalian semua itu menonaktifkan handphone kalian ya, biar kalian itu tidak ditelepon-telepon. Jangan anggap kalian itu dengan masih aktif kalian itu selalu merespon telepon-telepon dari DC. Pokoknya kalian itu ajakin dialog, kalian itu akan menang berdebat sama mereka. Tidak akan pernah, teman-teman. Kalian tidak akan pernah menang untuk melawan mereka karena mereka sudah terlatih ya. Mereka itu sudah terbiasa menghadapi nasabah-nasabah yang memang beda-beda karakter. Mereka itu sudah tahu karakter orang masing-masing yang diajakin berbicara. Mereka ada latihannya tentang itu, teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan bahwasanya tidak usah digubris atau tidak usah di-open. Ketika mereka nelpon, nggak usah diangkat. Kalau memang kalian memang belum memiliki uang ya. Kalau misalkan DC lapangan datang ke rumah, usahakan kalian itu tidak menemui mereka. Karena kalau mungkin kalian menemui mereka, kalian itu ajakin berargumen, ujung-ujungnya kalian itu tetap kalah, teman-temanku semua. Mereka sudah biasa menghadapi orang yang banyak bacot, banyak argumen, orang pintar, semua sudah biasa mereka. Mentalnya mereka itu di atas rata-rata lah semua. Makanya kalau kalian mau hidup tenang, ya udah kalian cabut. Ya usahakan menghilang daripada ini dulu, dari para DC-DC ya. Jadi kalian itu dianggap bahwasanya kalian itu nasabah yang memang sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, atau tidak bisa lagi ditekan-tekan, atau tidak bisa lagi ditakut-takutin, teman-teman. Karena mereka memang tidak mempunyai akses untuk menghubungi kalian. Jadi mungkin ada lagi di antara teman-teman akan bertanya seperti ini, Bang, kalau misalkan saya itu tidak membukakan pintu DC lapangan atau tidak menemui DC lapangan, apakah saya itu kena denda ataupun kena sanksi? Ya jawabannya tidak dong. Apakah kita diwajibkan? Adakah aturannya di OJK? Tentunya yang seputar pinjol di OJK aturannya bahwasanya kita itu wajib menemui DC lapangan ketika mereka menagih. Itu tidak ada, teman-temanku. Jadi kalian tidak usah takut ya. Tidak usah khawatir, pokoknya lakukan itu. Kalian ketika galbay belum memiliki uang, ya mental belum cukup kuat untuk menghadapi segalanya, ya jadi kalian usahakan tidak usah angkat telepon dan usahakan cabut kartu. Itu pokoknya titik cabut kartu ya teman-teman. Dan juga usahakan tidak usah menemui DC lapangan dalam bentuk apapun. Ya baik kunci aja. Kalau mereka teriak-teriak, kalian panggilkan RT karena sudah membuat tidak nyaman ya. Panggilkan RT setempat bahwasanya mereka itu membuat keributan di situ, teman-teman. Mereka bisa dipanggilkan polisi juga kalau seperti itu, misalkan teriak-teriak, "Woi, bayar hutang kalian ya." Itu tidak boleh. Cara menagih tidak boleh seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi jangan pernah menemui mereka atau untuk merespon mereka. Kalau toh misalkan kalian itu apes bertemu dengan DC lapangan, kalau misalkan pinjolnya yang ada DC lapangannya, kalian dikunjungin, apes ketemu mereka, jangan pernah menjanjikan apapun kepada mereka. Karena ketika kalian janjikan, mereka itu akan datang terus-menerus, teman-teman ya. Katakan aja pada mereka, saya saat ini belum punya uang, saya nanti bayar kalau saya punya uang, tapi saya tidak tahu kapan itu mempunyai uang. Kalau misalkan mereka menawarkan sesuatu untuk titip bayar, mungkin kalian diiming-imingi akan dapat potongan bunga, penghapusan denda, jangan dipercaya. Itu 190% itu bohong dan tidak akan sampai kepada pinjolnya ya. Itu menjadi uang kantong mereka.
Jadi daripada kalian membuang-buang uang, tidak usah kalian bayar sama mereka. Karena di pinjol ini, pinjaman online ini, segala sesuatunya itu dilakukan dengan cara online, ya. Kalian mengajukan pinjaman dengan cara online, ya. Kalian foto yang seperti ini, biasanya hafal ya yang seperti ini ya teman-teman ya. Foto KTP sama badan kita, kalian hafal itu kalau kalian pernah minjam, ya. Saya juga seperti itu dulu pernah minjam, jadi saya hafal teman-teman ya. Saya pernah galbay. Jadi saya paham apa yang kalian hadapi sekarang ini, makanya kalian lebih baik fokus untuk menata hidup kalian itu ke depan ya teman-teman. Jadi hutang tetap hutang, tapi kalau misalkan kalian itu memang belum memiliki uang, tidak usah kalian terlalu pikirkan itu ya. Saya harap seperti itu teman-teman. Jadi fokus aja bekerja, ya, menghidupi keluarga, yang punya istri hidupin anak istri, yang belum punya istri kalian itu hidupi orang tua ya, itu lebih bagus. Kalau misalkan ada uang-uang lebih kalian dari bekerja, kalian boleh sisihkan untuk membayar hutang kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada lebih, ya usahakan cukupi dulu yang di rumah daripada kalian harus menghabiskan untuk membayar pinjol ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian galbay, tidak usah kalian memikirkan hal apapun yang akan terjadi kepada diri kalian, karena tidak ada yang akan terjadi kepada diri kalian. Ingat teman-teman, selain DC pinjol dan slik OJK, musuh terbesar kalian itu adalah mindset kalian sendiri atau pemikiran kalian sendiri. Jadi usahakan berpikir positif, jangan selalu menghantui diri sendiri dengan rasa-rasa takut yang kalian ciptakan sendiri ya. Semoga ini difahami buat teman-temanku semua yang sedang galbay pinjol, dan semoga mentalnya terkuatkan dengan saya ngoceh-ngoceh di depan kamera seperti ini. Saya tidak ada niat apapun mengajarkan kalian galbay, cuman saya pernah merasakan galbay dan saya ingin kalian itu mentalnya terkuatkan dan ada yang menyupport kalian pada saat kalian itu galbay ya teman-teman, karena tidak banyak keluarga ataupun teman yang mau melirik kita ketika kita itu kesusahan. Itu sangatlah jarang teman-teman ya, walaupun memang ada tapi jarang. Kebanyakan itu kalau misalkan kita sedang jatuh terpuruk, mereka itu menjauh ya. Ketika kita sukses, mereka itu mendekat. Yang bukan keluarga bisa ngaku-ngaku keluarga, tapi udahlah, kita nggak usah pikirkan itu, kita berbaik sangka aja ya teman-teman ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk masalah yang ada kalian hadapi semoga terselesaikan dengan cepat ya teman-teman ya. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.